Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. H-1 menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi dari kemarin tuh banyak yang nge-tag saya, nge-DM, nanyain, Kang Eko katanya mana pemain Jepang, pemain Asia. Kata Kang Eko udah fix, udah deal dari Jepang gitu ya. Jadi gini, kenapa belum diumumkan sampai sekarang ya? Atau mungkin belum eh, ada postingan resmi, ya itu kan terserah PT PBB, terserah PT PBB-nya dong ya. Lagian kalau misalkan diumumin sekarang atau hadir sekarang yang mau ngapain juga, karena latihan kan masih lama ya, masih sekitar 2 minggu 3 minggu lagi. Itu pun bukan bukan latihan meren, tapi tim dikumpulkan untuk berlatih gitu meren ya. Nah tapi yang namanya pengumuman resmi ya teman-teman, yang namanya pengumuman resmi pemain sepak bola itu sebetulnya ibarat gempa bumi gitu. Artinya apa? Artinya sebetulnya belum bisa dikatakan fix 100% sebelum benar-benar kejadian. Tapi yang namanya tanda-tanda gelagat itu bisa kita rasakan, bisa kita ketahui begitu loh ya. Nah, tentang pemain nih, pemain dari Jepang ya, tentang pemain dari Jepang. Itu kan saya lihat gelagat gitu ya. Kayak misalkan ada permintaan visa untuk masuk ke Indonesia nih di bulan-bulan Mei misalkan. Kalau enggak ada orang imigrasi yang mengatakan ada nih pemain katanya dari satu negara tertentu gitu ya akan masuk ke Indonesia, sponsornya Anu gitu. Itu kan bisa saja kita jadikan suatu pertanda kuat, kode keras banget gitu loh. Tapi apakah sudah fix deal 100%? Ya belum tentu gitu. Tapi kalau tentang yang Jepang ini sampai sekarang belum ada gelagat batal ya, masih masih kuat banget. Tapi bisa saja gitu, bisa saja dalam proses nih, ketika udah ngurus visa ya, visa buat masuk Indonesia, terus juga udah ada notifikasi paspor dan lain sebagainya, bisa saja kan di akhir-akhir itu ternyata batal ya, negosiasi gagal karena ada klausul-klausul penting fundamental yang nggak disepakati gitu. Misalkan udah deal nih sama agen sama pemain ya, tiba-tiba ternyata ada klausul misalkan pemain tidak boleh keluyuran malam. Nah, si pemainnya saya mau pengen keluyuran malam, ini saya nggak bisa nih gabung sama klub ini. Nah, bisa jadi cancel pas mau berangkat gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi yang namanya deal atau jadi ke klub itu ya betul-betul fix itu susah kalau dikatakan 100%, susah dikatakan 100% ya. Tapi kalau udah di atas 90%, apalagi dokumen sudah diurus ya, lalu notifikasi udah masuk ke negara yang dituju, ya sebetulnya kalau nggak ada hal-hal yang gawat banget ya, kalau nggak ada hal yang genting banget gitu, misalkan tiba-tiba nggak boleh sama ibunya, pemain sepak bola kan harus nurut sama mamahnya gitu ya. Oh kamu jangan ke Indonesia deh, udah kamu di Jepang aja gitu. Itu kan ya tetap lancar harusnya ya gitu teman-teman ya. Jadi buat yang menanyakan kenapa belum ada kabar, belum ada, itu terserah PT PBB gitu. Tapi sampai saat ini saya belum menerima tanda-tanda akan gagal gitu ya. Oh terus ini nih yang makin saya namanya masih, kalau kan saya udah janji ya beberapa kali video dulu, saya udah janji nggak akan mendahului manajemen kalau tentang nama pemain ya, mau lokal mau asing saya nggak akan mendahului manajemen. Tapi yang lucu nih, yang lucu ya, jadi saya bisa melihat gelagat bahwa sebetulnya di Indonesia ini yang namanya regulasi itu nggak fix, nggak apa gitu. Jadi kemarin ketika ada isu Mercury player, baru ada opini-opini gitu ya, wah menarik juga kalau Mercury player, tiap pemain wajib dan lain sebagainya, tiap klub ya wajib dan lain sebagainya gitu. Berarti memang di Indonesia ini sebetulnya peraturan itu bisa tiap tahun berubah ya. Jadi mendesain kompetisi, mendesain regulasi untuk jangka panjang memang agak susah gitu. Termasuk yang Mercury player ini jadi agak liar nih. Ya selain disebarkan oleh akun-akun gosip bola ya, ini juga jadi menarik. Karena Persib ini kan saya nggak bilang pasti Mercury player ya, tapi kalau ada Mercury player itu menarik. Tadinya kan mau Shinji Kagawa tuh yang rame ya. Tiba-tiba nama Honda masuk segala macem gitu ya. Dan klub-klub lain tiba-tiba setelah diramein sama Persib jadi kepikiran juga tuh, adalah beberapa klub besar, saya nggak perlu nyebutin ya, saya cek ini enak nggak ya kalau saya bilang kalau saya kontak kesannya saya yang punya kuasa ya. Oke lah, saya cek dari saya cek dari beberapa
temen gitu ya, dari beberapa temen, ternyata mereka juga kepikiran Mercury Player gitu, Mercury Player kepikiran. Karena saya udah mengatakan ya, ada semacam forum kecil, saya udah bilang kalau Mercury Player itu kalian jangan melihat masih muda, tenaga bagus gitu, enggak gitu, tapi daya tarik gitu ya, daya tarik. Karena kan gini, kalau klub sepak bola profesional itu kan menghasilkan uang ya, itu dari 4 sektor saya bilang tuh. Sponsorship, hak siar TV, jual merchandise, sama tiket gitu. Nah, setelah masa pandemi usai, ini animo masyarakat kan gede banget ya, gede banget, dan daya daya beli makin membaik ya. Ada survei yang menunjukkan daya beli makin membaik. Kita nggak perlu survei lah, lihat Lebaran sekarang nih, menjelang Lebaran di mana-mana full ya angkutan umum. Walaupun saya nggak ngegampangin ya, saya nggak menerka-nerka, tapi kan itu membuktikan bahwa mayoritas masyarakat kita lagi megang duit nih, daya beli membaik lah secara makro di Indonesia. Nah, bisa jadi hasrat mereka buat beli jersey, buat nonton bola, itu juga nanti kena dampak dari uang yang mereka pegang gitu. Makanya kalau misalkan suatu klub bisa datengin Mercury Player ya itu sangat menguntungkan gitu. Dan nggak harus 1 musim sebetulnya. Kalau Mercury Player itu setengah musim aja, setengah musim nanti putaran kedua dilepas, itu oke. Dan Mercury Player ini spekulatif ya, spekulatif. Maksudnya kalau misalkan masih dapat yang bagus kayak Essien ya itu beruntung. Tapi banyak juga Mercury Player yang udah habis gitu. Dia tuh udah mau pensiun sebetulnya ya, nganggur, tiba-tiba ditawari nih Indonesia, wah harganya lumayan gitu, lumayan hampir 10 miliar atau belasan miliar ya, dia mau gitu loh. Jadi itu dia teman-teman ya, kembali ke ke pemain Jepang. Sampai saat ini memang belum ada gelagat akan dibatalkan ya pemain tersebut. Tapi kalau dikatakan apakah sudah fix segala macam ya nggak tahu, bisa jadi ntar batal gitu. Atau bisa jadi ini nih ada konspirasi global kayak gini, PT PBB. Wah, saya nggak suka nih si Eko sok-sok nebak mendahului pemain kita dari Jepang. Nggak sebatalkan weh, tong di Jepang pindah ke Korea atau ke India misalkan. Karena kalau misalkan kita beneran merekrut si Jepang, nanti si Eko pasti ngerasa bener gitu kan, bisa jadi, ya nggak? Tapi bicara tentang persen nih teman-teman ya, bicara tentang persen fix ya, kemungkinan berapa persen. Kalau pemain tadi kan walaupun 90% saja kan belum tentu bergabung ya. Tapi kalau ini nih kode voucher ya, mau Grab ini untuk para pengguna baru ya, untuk para pengguna baru. Kalau Anda masukkan voucher ini setelah memesan, Anda masukkan ini, diketik manual aja ya, diketik manual mau Grab. Ini Anda sudah bisa dipastikan akan mendapatkan diskon promo ya. Ada GrabFood, ada GrabCar, ada GrabBike, bahkan diskonnya bisa sampai 90%. Nah, coba kalau misalkan nggak percaya, dicoba sekarang ya. Anda pesen GrabFood, GrabBike atau GrabCar, lalu masukkan kode ini, mau Grab, itu Anda sudah pasti dapat diskon potongan sampai 90%, gitu aja. Oke teman-teman, saya udah dipanggil nih. Oh ya, kalau buat ada yang bertanya-tanya kenapa Kak Eko suka di mobil gitu ya, ini tuh rumah orang tua saya, jadi kalau di dalam tuh berisik ya, maksudnya ada yang masak, ada yang ngobrol segala macem gitu, makanya saya lebih suka di mobil. Tapi kalau Anda melihat saya bikin postingan enggak di dalam mobil, itu kemungkinan itu di rumah saya tuh, bisa di kamar, di ruang tamu, di di carport dan lain sebagainya gitu. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini nih, mau Grab, masukkan secara manual, dapat potongan sampai 90%.